Shalom istri-istri yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Saya percaya istri-istri yang senantiasa mendoakan suaminya dan menyerahkan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Ada pemulihan, ada kedamaian, ada berkat yang melimpah, ada mujizat di atas pernikahanmu. Haleluya, amin. Saudariku, dalam Amsal 3 ayat 5 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah pernah suamimu melakukan sesuatu yang kamu rasa telah melanggar kepercayaanmu kepadanya? Bukan harus sesuatu yang mengerikan seperti perselingkuhan. Dapat juga berupa sikap tidak bertanggung jawab dalam keuangan, atau semacam dusta, atau tipu muslihat, atau perlakuan yang menyakitkanmu, atau kepercayaan yang ia berikan kepada orang lain bukan kepadamu. Hal yang membuat kamu sulit untuk mempercayainya. Apapun itu, kamu mungkin menyadari diri kamu sendiri bersikap waspada, selalu curiga bahwa suamimu mungkin melakukan hal yang sama lagi, terulang lagi. Namun harus ada kepercayaan dalam hubungan pernikahanmu, atau kamu tidak pernah dapat bergerak maju. Hidup dalam hubungan sedekat itu tanpa kepercayaan bukanlah hidup. Sungguh menyedihkan jika tidak dapat mempercayai orang yang seharusnya paling kita percayai. Jika hal ini telah terjadi kepadamu, masalah ini harus diobati, harus diperbaiki, dan harus diselesaikan. Kabar baiknya, hanya Tuhanlah yang dapat sungguh-sungguh ada kepastian di dalam Tuhan untuk memulihkan kepercayaan yang kamu miliki seperti itu. Jika suamimu telah melakukan sesuatu sehingga kamu kehilangan kepercayaan, berdoalah agar Tuhan mau memimpin suamimu kepada pertobatan secara penuh. Berdoalah juga agar hatimu bersedia untuk mengampuninya. Keadaan dapat menjadi benar-benar sulit jika suamimu adalah pelanggar yang berulang. Tetapi keadaan tersebut tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengerjakan pengampunan dalam hatimu jika kamu bersedia. Mintalah Tuhan untuk membebaskanmu dari semua kemarahan, frustasi yang mendalam, kekecewaan yang kau alami, ketakutan dan kebencian. Hal yang paling penting dilakukan setelah kamu mendoakan pertobatan suamimu dan pengampunanmu adalah berdoa agar kamu mau mempercayai Tuhan untuk mengerjakan mujizat dalam hati suamimu dan juga kamu. Pertama-tama, kamu harus memutuskan bahwa kamu mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Lalu Tuhan akan memampukanmu untuk mempercayai suamimu lagi. Amin. Mari saudariku, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ikuti doa ini. Tuhan, aku mengaku kapanpun ketika aku sudah kehilangan iman untuk suamiku,
dan tidak memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Aku tahu bahwa itu bukanlah cara hidup yang Engkau kehendaki untukku. Tolonglah kami berdua untuk memiliki iman untuk satu sama lain dan tidak hidup dalam ketidakpercayaan terus menerus. Menguatkan diri sendiri untuk bersiap menghadapi pelanggaran kepercayaan yang akan terjadi kemudian. Kami gak mau Tuhan, jika ketidakpercayaanku tidak mendasar. Aku berdoa supaya Engkau mau menolongku untuk melihatnya dan memampukanku untuk melangkah ke dalam kepercayaan kepadanya Tuhan. Jika ketidakpercayaanku memang logis karena suamiku benar-benar telah melanggar kepercayaan itu, aku minta mujizat pemulihan ya Tuhan. Pertama-tama aku berdoa supaya Engkau mau memimpin suamiku kepada pertobatan secara menyeluruh. Bawalah suamiku untuk berlutut di hadapan-Mu supaya ia dapat dipulihkan. Aku berdoa supaya suamiku juga mau meminta maaf kepadaku dengan tulus. Yang kedua Tuhan, tolonglah aku untuk mengampuninya dengan begitu menyeluruh supaya aku dapat mempercayainya lagi sepenuhnya tanpa syarat. Dan terakhir, tetapi yang paling penting, tolonglah aku untuk mempercayakan kepadamu ya Tuhan dengan segenap hati. Perbaikan situasi, pemulihan keadaan dalam kehidupan pernikahanku ini. Kerjalah dengan penuh kuasa dalam diri suamiku untuk membuatnya dapat diandalkan. Dan lakukanlah karya dalam diriku untuk membuatku dapat mempercayai. Tolonglah aku agar tidak bergantung pada penalaranku sendiri, tetapi sebaliknya bergantung pada kemampuan Tuhan untuk mengubah kami berdua. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.